Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Radha Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, bagi Anda yang punya anak kecil, sudahkah Anda membawa anak Anda ini pergi untuk mendapatkan imunisasi? Mungkin selama pandemi COVID-19 kemarin, agak takut gitu ya untuk mendapatkan imunisasi. Padahal ini penting banget karena banyak sekali manfaat dari imunisasi untuk kesehatan anak Anda supaya tidak terserang penyakit A, B, C, dan E. Nah, apa saja sih manfaat dari imunisasi? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali manfaat imunisasi anak. Ngomong-ngomong tentang imunisasi nih pemirsa ya, ini kan erat kaitannya dengan apa? Imun tubuh. Imun tubuh ini erat kaitannya dengan kesehatan anak. Nah, salah satu faktor meningkatnya imun tubuh anak, kesehatan anak adalah dari asupan gizinya, karena memang agak ya susah-susah gampang gitu ya untuk ngasih maem si kecil ya, karena maunya yang ini, maunya yang itu, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar asupan gizi anak. Apa saja kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, ini mitos atau fakta. Susu kental manis setara dengan susu formula. Nah, ini menjadi lumayan dilematis ya pemirsa ya, karena mungkin ya di luar pembahasan teknis bagaimana cara memproduksi air susu ibu gitu ya, sehingga banyak yang akhirnya kayak mempercayakan pada susu formula atau susu kental manis. Banyak anggapan di luaran sana gitu ya. Ada yang mensubstitut ya, menggantikan susu formula ini dengan susu kental manis, karena prinsipnya gini, ya udahlah sama-sama susu ini kan, yang penting ini kandungannya susu untuk kesehatan anak. Tapi kemarin juga kita sempat dengar ya, ada banyak yang mengatakan bahwa SKM atau susu kental manis ini is not part of milk gitu. Ini bukan bagian dari susu gitu, dan ini bukan murni susu, beda dengan susu formula atau apalagi ASI seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas apakah memang SKM ini bisa menggantikan susu formula atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Mitos atau fakta, anak gemuk adalah anak sehat. Nah gini, anak-anak itu kan banyak banget gitu ya yang susah banget buat diajak makan gitu. Dan akhirnya apa? Banyak anak-anak yang kurus. Nah ini kan menjadi dilema bagi orang tua. Aduh, nanti kalau anakku kurus dibilangnya nggak dikasih makan, nanti gizi buruk, apa segala macam gitu ya. Akhirnya banyak yang ngasih makan. Nah karena apa? Standarnya adalah indikator anak sehat itu adalah anak yang gemuk. Nah ini udah terlanjur beredar di masyarakat ya, oh kalau sehat berarti gemuk. Tapi apakah memang gemuk ini selalu menjadi indikasi bahwa anak ini sehat, atau ada satu warning nih, aduh kalau gemuk gimana nih? Nah nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Orang tua ikuti anak pilih-pilih makanan. Banyak banget ya, tadi udah saya sebutkan nih pemirsa, bahwasanya banyak banget anak-anak yang suka milih-milih makanan atau sering disebut dengan picky eater. Nah, picky eater ini kan waduh susah banget ya, harus menuruti kemauannya apa, taste-nya apa sehingga mau makan. Nah ini menjadi PR besar bagi orang tua untuk mengatasi, aduh gimana caranya untuk ngasih makan si anak gitu ya. Jadi akhirnya apa, yaudah give up, nyerah, dan akhirnya menuruti kemauan anak untuk pilih-pilih makanan, picky eater ini sendiri. Nah apakah dengan oke deh kasih excuse gitu ya, ya udah nggak apa-apa yang penting makan, mau makan ini itu meskipun dalam tanda kutipnya tidak sehat, nggak apa-apa deh yang penting anak makan. Nah apakah orang tua harus selalu menuruti kemauan anak pilih-pilih makanan, atau tetap harus ditegaskan bahwa Dek, Kak, kamu harus makan ini supaya sehat? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Jus baik untuk anak. Sering kita mendengar bahwasanya jus itu baik ya karena terbuat dari entah itu sayuran ataupun buah-buahan. Tapi juga ada sering kita berpikir gini, sebenarnya sayur-sayuran itu bagusnya dimakan sebagai lalapan gitu ya, mentahan, direbus, dikukus, atau seperti buah gitu. Bagusnya langsung dimakan langsung, dipotong-potong, dijadiin jus atau smoothies. Tapi ada yang mengatakan anak-anak tuh susah banget makan raw food seperti buah ataupun sayuran. Jadi akhirnya dibuatlah jus. Nah apakah jus ini baik atau tetap yang asli, yang murni gitu ya? Ini jauh lebih baik, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Makanan berlemak buat anak obesitas. Nah gini, selalu menjadi perkara bagi orang tua ketika ngomongin makanan yang berlemak. Mereka takut, aduh kalau makanan berlemak nanti bikin anak aku gendut nih, bikin gemuk, yang akhirnya ujung-ujungnya bisa pada obesitas. Nah pertanyaannya, apakah semua jenis lemak ini akan berujung pada obesitas sehingga
berat badan si anak ini naik, nanti akan kita bahas juga ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar asupan gizi anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, hari ini kita masih ngobrolin seputar kesehatan anak ya. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih mitos fakta seputar asupan gizi anak. Ini menjadi catatan penting bagi orang tua yang anaknya supaya tumbuh kembangnya maksimal, memang harus ditunjang dengan nutrisi yang tepat ya. Angka kecukupan gizinya juga harus terpenuhi. Nah, kadang-kadang kita udah termakan nih sama mitos fakta yang udah terlanjur beredar di masyarakat ya. Kita akan meluruskan. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andrew Renato Navarin SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Selamat pagi Dr. Andrew, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Kabar baik ya dok ya? Sehat terus dok? Sehat ya, semoga dokter bersama keluarga dan teman-teman di MMC Hospital juga sehat selalu. Amin gitu ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas ya, nanti kan di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang imunisasi anak. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu seputar ya mitos fakta kesehatan anak, terutama dari asupan gizinya. Ini udah terlanjur beredar di masyarakat, kita mau coba luruskan ya, karena ini penting bagi tumbuh kembang si anak. Apalagi untuk first timer parents ya, pertama kali punya anak kadang-kadang agak nggak pede juga ini mau gimana, kita akan bahas. Yang pertama adalah susu kental manis ini setara dengan susu formula. Nah gimana tuh dok? Karena susu kental manis itu kan wah beredar banyak banget gitu ya, mungkin harganya juga lebih terjangkau. Nah gimana tuh dok? Jadi itu mitos ya, kalau susu kental manis itu sebenarnya lebih tinggi kandungan gulanya. Jadi tidak baik untuk pertumbuhan dan sebenarnya bukan untuk susu. Dia itu sebenarnya ya lebih pemanis tapi rasa susu ya. Kalau susu formula itu kan benar-benar sudah dihitung sesuai kandungan karbohidrat, protein, lemaknya sesuai standar ya. Jadi memang harganya itu nggak akan bohong karena memang kandungan protein dan lemaknya itu yang memang membuat harganya jadi lebih tinggi dibandingkan susu kental manis. Jadi tidak sehat kalau anak tuh diberikan susu kental manis karena dianggap ini bisa menggantikan susu formula. Gitu. Berarti apakah mungkin, ya ini mungkin saja ya dok ya, posibilitas aja maksudnya ketika jumlah anak dengan diabetes tinggi ini gara-gara efek dari konsumsi SKM juga nggak sih dok? Karena kan akhirnya banyak yang akhirnya termakan bahwa SKM udahlah sama aja kayak sama kayak sufor gitu. Nah sebenarnya diabetes mellitus itu sendiri ada dua tipe ya. Kalau memang tipe yang satu itu mungkin bisa karena faktor genetiknya juga. Cuman memang pengkonsumsi gula yang berlebih sejak masa kanak-kanak itu meningkatkan risiko berbagai penyakit di usia dewasa, termasuk diabetes. Memang betul. Oke ya. Jadi menjadi perhatian ya. Sekarang tinggal pilihan ada di kita ya dok ya. Mau ambil SKM atau susu formula seperti itu. Ini kembali ke kita. Yang penting Dr. Andrew tadi sudah menjelaskan bahwasanya SKM ini seperti ini, Sufor ini seperti ini. Harga tidak bohong ya dok ya. Oke, ada harga ada rupa lah bahasanya gitu ya. Oke, ada kualitas juga. Sebaiknya memang ASI. Sebaiknya memang ASI. Konsultasikan dulu kenapa harus menggunakan formula dan dibantu dihitungkan seberapa banyak, karena pemberian susu formula yang terlalu berlebih juga kurang baik. Oh oke. Yang ya berlebihan juga tidak baik ya dok ya untuk susu formula ya. Tetap harus konsultasi untuk mendapatkan takaran yang pas seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih dok, mitos atau fakta nih. Nah ini juga biasanya nih, ini kalau orang tua ketemu saudara atau temennya ngeliat anaknya gembul gitu, aduh lucunya, anak sehatnya, sehat banget ini. Gemuk itu katanya sehat dok. Gimana tuh? Ya, kalau anak gemuk sama dengan anak sehat tuh mitos ya, karena sebenarnya ada tingkatannya. Jadi status gizi ya, ada gizi normal, gizi lebih sebenarnya. Ya kalau yang gizi lebih udah pasti tidak normal. Nah, gizi lebih ini tadi seperti yang dibahas sebelumnya, ini berhubungan ke penyakit di masa usia dewasanya, bisa diabetes, bisa hiperlipidemia atau lemak yang berlebih, bisa juga gangguan jantung dan pembuluh darah di masa usia tua. Jadi sebenarnya anak gemuk itu tidak sama dengan anak sehat. Kalau gizi normal
gizi normal itu nanti ditentukan oleh dokter yang bisa menentukan dari beratnya, tingginya, usianya, indeks massa tubuhnya. Nah, ini baru ditentukan anak ini status gizinya bagaimana. Karena orang juga kadang-kadang di keluarganya gemuk-gemuk, jadi anak yang status gizinya baik-baik saja itu dibilang kurang gizi. Itu juga pernah Iya terjadi. dok, banyak tuh kejadian Itu kayak pernah gitu. terjadi. Tuh. Jadi gizi anak gemuk itu belum tentu anak sehat. Biasanya harus dipastikan dulu gizi normal kah? Karena kalau anak yang gizi normal bisa juga agak gembul, bisa juga. Cuman memang harus ditentukan dulu, diukur dengan benar, tingginya, beratnya, semua usianya. Nah, baru ditentukan status gizi. Kalau yang gembul ya biasanya, aduh ini lucu banget milih boboho gitu ya. Ya Emang harus, nggak baik. ya tidak baik ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih dok. Orang tua ikuti anak pilih-pilih makanan. Nah ini kan juga PR yang besar banget nih dok. Apalagi untuk ya orang tua yang baru aja punya anak gitu ya. Memilih makanan buat anak itu luar biasa ya, luar biasa gitu. Nah akhirnya orang tua give up, nyerah, ya udah deh yang penting anak saya makan aja gitu. Nah untuk menghadapi anak picky eater seperti ini kan, apakah orang tua ya udah deh ikutin aja maunya anak mau makan apa, itu gimana tuh dok? Oke, jadi sebenarnya kalau anak yang kita harus ngikutin semua kemauannya anak, ya itu mitos. Karena memang selain kita mengatur kondisi saat makan supaya anak tidak ada distraksi, tidak menonton video, tidak memainkan gadget atau memainkan mainan, jadi benar-benar fokus ke makan. Anaknya juga dibuat supaya suasananya lagi happy pada saat makan. Jadi benar-benar dia lapar dan happy, maksudnya tidak dipaksa gitu, tidak dipaksa, apalagi sampai di sendoknya tuh kayak dipaksa masuk ke mulut. Nah itu tidak lebih membuat anaknya kayak trauma. Kemudian anak itu sendiri mempunyai selera sendiri masing-masing. Bisa aja kakak adik atau anak kembar makannya belum tentu sama yang disuka. Nah, jadi pengenalan selera makan atau rasa makanan itu dimulai sejak hamil. Jadi saat hamil ibunya itu kalau makan segala macam yang memang dibolehkan ya sesuai oleh dokternya, biasanya itu anaknya akan mengenal rasanya dari kandungan. Jadi pada saat lahir pun dia semakin banyak ibunya yang ibunya makan pada saat hamil, dia udah kenal banyak rasa makanan gitu. Jadi sementara sendiri kalau kita mau mengenalkan makanan baru, misalnya nih anak belum pernah makan ayam nih selama belajar MPASI, mau dikenalin, itu juga ada prosedurnya, nggak langsung satu kali gagal terus menyerah, nggak gitu. Jadi harus berturut-turut 10-14 hari. Setelah nggak mau ya berarti dia nggak suka. Tapi nggak cuma sekali langsung udah. Tapi kalau yang dibilang picky eater, ada lagi istilahnya yang lebih ringan daripada picky eater tuh small eater. Itu sih termasuk yang sudah membuat gangguan berat badan. Jadi sudah kurang ideal, kita nggak bisa lagi dengan mengatur makanan. Nah itu harus dipantau oleh dokter gizinya, apakah dia mendapatkan suplementasi khusus atau tidak, nanti dipantau. Nah, tapi memang kita harus menyesuaikan dengan selera makan anak. Kadang-kadang anak normal tuh bisa makan hari ini 1 hari 2 hari mau ayam, terus nggak mau lagi, baru mau minggu depan lagi. Itu wajar, karena kita sendiri nggak akan mau makan yang sama terus-terusan selama 3 kali sehari 1 minggu. Gitu. 3 kali sehari, 1 minggu, 1 bulan, wah gitu ya. Jadi kita posisikan diri kita ke anak juga seperti itu ya. Oke dok, yang selanjutnya adalah ngomong-ngomong tentang mungkin sayuran atau buah-buahan. Banyak yang bilang harus dimakan langsung, ada yang bisa di jus, smoothies dan lain sebagainya. Nah sebenarnya jus ini sehat dan baik nggak sih untuk anak, atau tetap harus makan yang asli gitu tanpa di jus? Kalau saya bilang sih lebih ke arah mitos. Karena gini, jus itu sendiri di Indonesia sama di luar pengertiannya agak berbeda. Kalau jus buah-buahan di kita tuh kita menganggap ya misalnya buah apel di jus sama serat-seratnya. Kalau di luar negeri itu bisa disebutnya puree atau smoothies ya. Nah itu kalau saya anggap yang di Indonesia ini adalah yang dianjurkan sampai dengan serat-seratnya diberikan kepada anaknya. Ya. Nah ini sebenarnya satu, buah dan sayur-sayuran itu sendiri, serat itu sendiri ada istilahnya itu anti nutrien. Jadi sebenarnya nutrisinya tidak sebaik dengan nutrisi yang dimakan anak itu, dari karbohidrat, protein, lemaknya. Nah kalau pemberian buah dan sayur pada anak-anak yang
apalagi baru mulai MPASI itu sebenarnya lebih ke pengenalan rasa. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu dia target harus habis banyak. Nanti kalau udah agak besar anaknya, serat itu untuk membantu supaya buang air besarnya lancar. Karena memang di Indonesia ternyata konsumsi serat anak Indonesia itu memang kurang. Jadi kadang-kadang sering mengalami konstipasi. Nah, kembali lagi kalau gitu, apakah lebih baik di jus ataukah dimakan dalam bentuk dikunyah, jadi dipotong kecil-kecil dikunyah. Ternyata kalau pemberian jus itu kan udah lunak ya, jadi giginya kita nih kurang menggigit. Ya, itu jangka panjangnya berefek pada pertumbuhan giginya, karena gigi itu justru tumbuh dengan sering dipakai menggigit. Ya, menggigitnya jangan yang terlalu keras, jadi malah rusak giginya. Tapi maksud saya adalah distimulasi. Kalau dia di jus terus, bisa terganggu pertumbuhan. Biasanya kalau yang mungkin sering terjadi pada orang-orang tuh gigi geraham paling belakang tumbuhnya nggak bagus. Nah, tuh. Jadi kadang-kadang ada yang harus diambil. Nah itu biasanya salah satu faktornya adalah kurang makanan yang dikunyah gitu. Seringnya jus. Gitu. Oke, jadi penting juga ya untuk mengaktifkan kinerja gigi ya dalam rangka tumbuh kembang si anak ya. Oke, yang terakhir dok, ini mitos atau fakta nih. Makanan berlemak bikin anak obesitas. Gimana tuh? Oke, jadi kalau anak obesitas itu sebenarnya tidak hanya salah lemaknya, tapi sebenarnya semua makanan yang diberikan dalam jumlah berlebih, kalorinya berlebih ya, itu akan disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Jadi walaupun makan nasi banyak, makan daging banyak, tetap bisa menjadi lemak. Nah, jadi bukan lemak yang kita makan itu akan jadi lemak juga, belum tentu. Nah, memang semua itu harus diatur, dibatasin, nggak boleh berlebihan. Nah, ada kita bilang makanan berlemak membuat anak obes, jadi jangan dikasih lemak. Nggak juga, karena lemak dibutuhkan tubuh kita. Nah, tapi lemak tuh ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, yang baik tuh biasanya sih yang kita sering dengar istilahnya omega 3, omega 6 biasanya dari ikan laut misalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya diberikan anaknya di padi, tahu dari mana anak ini berlebih atau tidak, lihat berat badannya. Kembali lagi kita pantau beratnya normal atau lebih. Nah, kalau misalnya udah lebih, jangan nunggu sampai gemuk banget. Nah, biasanya kalau udah mulai cenderung beratnya naik melebihi seharusnya, kita udah mulai batasin makanannya, dihitung. Jadi makanya nggak bisa kita bilang, oh stop lemak doang, tapi makan nasinya 3 piring sekali makan, juga sama aja. Gitu. Oke. Berarti intinya semua standar ya. Lemak itu tidak selamanya baik, karena tidak selamanya buruk maksudnya. Ada yang baik juga. Plus pun porsinya, takarannya juga menjadi sangat penting. Tidak hanya lemak, yang lain-lain pun kalau takarannya berlebihan juga bisa berujung pada obesitas. Oke, Dr. Andrew, terjawab sudah ya semua mitos fakta. Ini menjadi ilmu penting bagi para orang tua, ayah bunda yang punya anak dan harus ngapain dengan anaknya. Ini sudah terjawab ya tentang asupan gizinya. Asupan gizi sudah, nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Kita ngobrolin tentang imunisasi anak, manfaatnya apa aja gitu ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini kenali manfaat imunisasi anak ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan nih pemirsa, Anda punya anak, aduh anakku udah diimunisasi apa aja ya, atau yang belum, atau gimana caranya, manfaatnya apa saja. Nah, boleh Anda menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andrew Renato Navarin SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Dr. Andrew, kita lanjut lagi ya. Tadi kita ngomongin mitos fakta, sekarang kita ngomongin imunisasi nih. Nah, sebenarnya dimaksud dengan imunisasi anak ini apa dan manfaat atau fungsinya apa sih dok untuk anak? Oke, jadi imunisasi itu sendiri ada banyak sih tipenya. Tapi kalau kita bicara dengan vaksinasi ya, imunisasi dengan vaksinasi itu adalah proses membuat anak menjadi imun dengan menyuntikkan vaksin atau menyuntikkan bahan khusus, bisa dari bagian dari penyakit, dari virus atau bakteri yang sudah mati, atau virus atau bakteri yang dilemahkan untuk membuat anak itu menjadi kebal terhadap penyakit tanpa membuat anaknya menjadi sakit. Nah, kan
Itu yang paling penting prinsip dasarnya. Jadi anak sehat yang belum pernah terkena satu penyakit, kita bikin kayak dia latihan supaya tidak sakit dengan cara memberikan vaksin yang sudah diproses supaya tidak menimbulkan penyakit, tapi membuat antibodi. Oke, membuat antibodi supaya tubuhnya ini tentaranya kenalan dulu nih sama penyakit-penyakit yang mungkin saja bisa menyerangnya ketika nanti dalam proses tumbuh kembang atau dewasa nanti gitu ya. Nah sebenarnya dari usia berapa sih dok? Ini manfaatnya kan sangat luar biasa ya untuk mengenalkan gitu. Nah sebenarnya di usia berapa anak ini udah mulai bisa diimunisasi gitu kan? Kita tadi kan dokter Andrew menyebutkan ini dimasukin kayak virusnya lah untuk kenalan. Sementara kan anak-anak kita pikirnya dari bayi aja kan imun sistemnya belum tumbuh secara sempurna. Nanti kalau dimasukin vaksin gimana dong? Nah ini kan yang menjadi ketakutan banyak sekali orang tua gitu ya. Anakku kan katanya masih proses tumbuh kembang, imunnya belum terbentuk sempurna. Kok dimasukin vaksin, dimasukin virus, itu gimana dong? Nah gimana? Dari usia berapa kira-kira bisa itu dok? Jadi gini, itu tergantung dari banyak faktor. Satu, dari respon anak itu sendiri terhadap vaksin. Ini kan dari penelitian ya, kalau misalnya anak yang masih pertumbuhan, mungkin respon antibodinya tidak sebaik kalau anak yang udah agak besar. Tapi juga tergantung dari penyakitnya itu sendiri. Penyakitnya itu menyerang di usia berapa. Kalau penyakitnya udah menyerang dari usia bayi, nggak ada alasan untuk kita tunda-tunda sampai anaknya gede, keburu kena. Nah, kalau mulai umur berapa anak bisa divaksin, sebenarnya dari ibu sebelum hamil pun itu sudah disarankan untuk melengkapi beberapa imunisasi pada ibu persiapan hamil, ataupun ada beberapa vaksin yang masih bisa diberikan pada ibu hamil. Tapi ini memang harus dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungannya. Ya. Kemudian setelah lahir pun, begitu lahir udah bisa langsung diberikan imunisasinya. Karena kita mau mengejar timbul antibodinya. Jadi walaupun dibilang antibodi yang timbul agak lemah, tapi dibandingkan dia tidak punya antibodi, itu lebih baik pada beberapa penyakit. Misalnya pada bayi baru lahir yang sering diberikan adalah vaksin hepatitis B dan vaksin polio. Nah itu memang wajar diberikan sejak usia bayi, sejak usia lahir. Gitu. Jadi sebenarnya sampai usia berapa, sampai dewasa, sampai usia lanjut pun ada vaksin itu sebenarnya. Jadi selama kita manusia masih hidup, masih bisa dapat vaksin. Nggak peduli umur berapapun bisa. Tetap bisa ya dok ya gitu. Tapi kan ada kayaknya kalau aku pernah baca artikel itu ada di usia tertentu gitu ya, vaksinnya ini, di usia segini vaksinnya ini. Kenapa akhirnya berbeda-beda gitu dok? Itu bergantung lagi pada proses perjalanan penyakit. Jadi misalnya di usia segini penyakitnya sudah kita vaksin, kemudian dilihat perkembangannya misalnya, ternyata ternyata penyakitnya menyerang usia yang lebih muda. Nah, kita turunkan lagi. Tapi kita lihat apakah pemberian vaksin pada usia yang lebih muda itu memberikan hasil yang bagus juga gitu. Jadi kita pertimbangkan itu nggak gampang ya, itu ada badannya sendiri. Kalau di Indonesia dokter anak dari IDAI, kalau di luar negeri kita bisa dari WHO. Nah, jadi banyak faktor yang dipertimbangkan sebelum untuk kita menggeser atau menambah usia vaksinasi anak itu. Oke. Nah itu dari tahapan usia dengan jenis-jenis vaksinnya. Nah sekarang boleh nggak sih dok di-sharekan ke kita semuanya sebenarnya jenis-jenis vaksin ini apa aja atau imunisasi ke anak ini yang wajib, kan katanya ada yang wajib nih, maksudnya dari mungkin hamil sampai lahiran sampai dewasa mungkin gitu ya, yang wajib yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang mungkin banyak miss ya, mungkin di daerah-daerah yang aksesibilitas ke vaskesnya itu agak kurang. Ini kan menjadi pengetahuan baru bahwa anak ini yang lahir ini harus diberikan imunisasi ini atau vaksin ini supaya tidak ada miss-nya gitu. Apa aja dok programnya yang wajib gitu dok? Oke, jadi kalau saya berpedomannya sih dari IDAI ya, selama ada di tabel imunisasi IDAI, jadi kalau misalnya ada koneksi internet, orang-orang bisa search sendiri ya dengan kalimat jadwal atau tabel imunisasi anak atau dewasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, dilihat kalau yang dari IDAI yang terbaru 2020 dan ini selalu diupdate. Yang sebelumnya ada 2011, 2014, 2017 dan yang terakhir 2020. Nah, sebenarnya kalau dibilang wajib, ya wajib karena semua vaksin ini tujuannya baik dan dia lebih efektif
mencegah penyakit daripada mengobatinya. Kalau udah kena, ada yang beberapa tidak ada obatnya, ada beberapa yang memberikan komplikasi. Jadi sebaiknya memang kalau dibilang wajib. Cuman ada lagi istilah dari Kementerian Kesehatan, imunisasi dasar rutin imunisasi rutin dasar maupun lanjutan. Itu sebenarnya yang imunisasi yang istilahnya dibagikan dari Kemenkes ke vaskes. Nah, itu berbeda-beda tergantung daerahnya, tergantung tahunnya. Ya, misalnya tahun ini kita kan udah mulai dengar ada imunisasi HPV ya. Nah itu, itu termasuk program pemerintah sekarang. Mungkin beberapa tahun yang lalu belum, tapi sebenarnya dari IDE sudah menyarankan lebih lama lagi. Jadi kalau dibilang wajib, ya wajib. Cuman memang itu berurusan dengan kebijakan, itu ada banyak faktor juga ya, nggak cuma sekedar faktor vaksinnya berguna atau nggak berguna, pasti berguna. Oke, namanya vaksin pasti ada gunanya banget. ya, banyak faktor. Oke, Dok. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga gitu ya, setelah tahu jenis-jenis vaksinnya atau imunisasinya gitu ya, ini kan menjadi pertanyaan banyak orang gitu, terutama ya tadi mungkin di daerah gitu ya. Kalau mau vaksin atau imunisasi di mana sih gitu loh, dan bayar atau enggak gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan banyak orang juga kan. Mungkin ada orang yang mau divaksin tapi takut nanti bayarnya berapa ya, mahal atau enggak. Di mananya juga nggak ngerti nih gitu, di rumah sakit, di puskes atau di mana gitu. Memang kalau yang dari rumah sakit atau vaskes yang manapun bisa. Cuman saya saranin tetap sebaiknya dilihat yang tabel imunisasi itu. Jadi nggak cuman yang dari program Kemenkes saja, kalau bisa, kalau memungkinkan, kalau ada dilengkapin. Jadi tidak harus tidak hanya puas, tidak gampang puas dengan itu saja. Karena penyakit itu nggak cuman berdasarkan jadwal dari Kemenkes. Karena penyakit itu banyak banget dan kita tujuannya vaksin itu sebenarnya mencegah supaya anaknya jangan sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya di tempatnya cuma ada segitu, cuma bisa misalnya di daerah yang terpencil susah, kemana-mana harus pakai kapal atau pesawat supaya bisa sampai. Nah mungkin vaksinnya terbatas, tapi kalau bisa dilengkapin gitu. Maksudnya dilengkapin tuh yang di situ dilengkapin, nanti yang kalau ada kesempatan di tempat lain dilengkapin juga nggak apa-apa gitu. Memang sulit, dan itu memang menjadi PR sih untuk pemerataan vaksin, apalagi ke vaksin yang baru-baru ya, karena maksudnya baru-baru masuk ini kan. Kalau misalnya jadi program, misalnya kita HPV ini belum tentu akan merata ke seluruh Indonesia saat ini juga, pasti butuh waktu. Gitu. Karena ya Indonesia luas banget gitu ya Dok ya, ini perlu waktu juga gitu ya, edukasi, sosialisasi dan ya infrastruktur juga berperan di sana. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ya Dok ya di segmen selanjutnya, masih ngobrolin tentang imunisasi anak. Baik pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati, kita masih ngobrolin tema kita hari ini seputar imunisasi anak. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andrew Renato Navarin SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Kita lanjut lagi ya Dr. Andrew ya. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang penyakit, kan imunisasi atau vaksin ini kan erat kaitannya dengan penyakit tertentu sesuai dengan vaksinnya apa gitu ya Dok ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Dok, kalau semisal the worst skenario-nya adalah anak ini tidak mendapatkan vaksinasi atau imunisasi. Sebenarnya penyakit-penyakit apa saja yang kemungkinan, ini bukan doa kita ya, tapi kemungkinan gitu ya, bisa dialami oleh anak tersebut? Apakah penyakit-penyakit sesuai dengan jenis vaksin atau imunisasi yang harusnya diberikan, atau mungkin bisa tidak hanya penyakit-penyakit dari jenis vaksin tapi bisa berkembang lebih dari itu gitu? Oke, baik. Jadi vaksin ini kan mencegah penyakit yang kita kalau sebutnya vaksin preventable disease atau penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin ya. Jadi tentu saja ya kalau vaksinnya untuk penyakit A ya dia meng-cover penyakit A. Jadi tidak semua di-cover oleh satu vaksin itu. Itu alasannya ada banyak sekali vaksin. Nah, kemudian kalau terkena suatu penyakit, ya kalau cuma gejalanya ringan terus sembuh itu best case lah ya. Tapi kalau
anaknya terkena komplikasi, misalnya difteri bisa komplikasi ke jantung, pertusis bisa komplikasi sampai ke paru-paru. Jadi tetanus bisa komplikasi sampai badannya kaku-kaku atau perlu bantuan napas, mesin buat bantuan napas dengan mesin atau ventilator. Itu yang kita harapkan selain komplikasinya, lama perawatannya, biayanya, kemudian anak sendiri selama sakit itu metabolisme terganggu, jadi dia tidak akan bertumbuh dengan baik saat sedang sakit. Nah, kalau anak yang tidak diimunisasi menjadi sering sakit, otomatis pertumbuhannya akan terganggu. Apakah anak yang tidak divaksin otomatis akan sakit? Belum tentu. Sebenarnya itulah yang dinamakan herd immunity. Kalau 1 atau 2 anak tidak bisa divaksin karena mempunyai kondisi tertentu, dan sekelilingnya terlindungi, penyakitnya nggak sampai ke dia. Tapi kalau itu menjadi alasan untuk orang-orang tidak diimunisasi, menolak vaksin, terus dia sendiri nggak mau vaksin segala macam, anaknya tetap sehat, itu yang membuat penyakit yang sudah awalnya udah berkurang akan timbul lagi. Makanya selama pandemi COVID ini kita khawatirkan karena orang-orang jarang divaksin, takutnya ada yang timbul lagi nanti. Itu kan kita udah sering lihat tuh kasusnya, ada peningkatan kasus polio, difteri, itu sebenarnya penyakit dari imunisasi dasar itu. DPT itu kan diberikan usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu sebenarnya udah imunisasi yang sangat-sangat umum lah gitu. Tapi kenapa masih timbul ya? Karena pemahamannya keliru. Nggak divaksin aja nggak sakit karena nggak kena penyakitnya, karena terlindungi dari orang-orang sekelilingnya. Itu yang dinamakan herd immunity. Sebenarnya. Oke ya. Oke, ngomong-ngomong tentang difteri sama polio baru saja Dr. Andrew sampaikan ya. Ini kan kalau menurut data nih ada beberapa daerah di Indonesia yang kasus difteri sama polionya katanya masih lumayan nih Dok prevalensinya. Nah, ini karena efek ya itu tadi sebenarnya efek tidak divaksin atau herd immunity-nya belum merata atau seperti apa sih Dok? Kenapa masih ada kasus difteri dan polio gitu? Ya, kalau itu beberapa penyakit menular yang jelas-jelas dia hostnya manusia, selama tidak angka vaksinnya berkurang, maka dia akan menular sesama manusia. Contoh yang paling gampang kita udah lihat saat pandemi COVID ini, belum ada vaksinnya, orang-orangnya ngumpul, ya otomatis penyakitnya menyebar dengan cepat. Begitu mulai dikurangin kumpul-kumpulnya, penyakitnya berkurang. Nah, kalau anak-anak divaksin, selama ini ya anak-anak divaksin di sekolah, di playground, itu nggak pernah ada wabah difteri, wabah polio, seperti wabah COVID. Kenapa? Karena udah ada vaksinnya. Gitu. Jadi jangan sampai dibuat bahwa anak-anak nggak pernah sakit, nggak usah divaksin, nanti tambah sakit. Bukan gitu. Oke, Dok bisa dijelaskan nggak? Dok bisa dijelaskan nggak secara singkat yang dimaksud dengan difteri dan polio ini kan mungkin sering kita dengar, cuman orang tua mungkin tidak paham ya, tidak ngeh ketika ini mulai gejala ini menunjukkan ke arah difteri sama polio yang memang anaknya belum ada riwayat vaksin atau imunisasi sehingga ini menjadi warning juga untuk orang tua gitu. Sebenarnya sih wajar ya karena difteri dan polio itu bukan penyakit yang banyak sekarang itu karena efek vaksin. Bahkan kalau kita bilang efeknya vaksin ini membuat orang-orang itu selain lupa kalau ada penyakit itu. Kenapa? Karena berapa puluh tahun yang lalu kerjaan dokter di rumah sakit, dokter anak di rumah sakit, setiap harinya tuh waktu masih belum banyak vaksin difteri, yang anak-anak tuh masuk dengan difteri, setiap hari ada aja yang perlu nafas bantuan sampai kondisinya berat banget. Gitu. Kemudian zaman dulu vaksin polio belum banyak, kita sering lihat tuh ada orang-orang yang tidak bisa berjalan karena kakinya lumpuh, bukan lumpuh sih, mengecil. Jadi kayak kakinya sendiri tuh tidak tumbuh besar. Jadi kakinya tuh kecil, lebih kecil dari tangannya. Jadi orang ini tidak bisa jalan. Jadi difteri itu bakterinya menyerang ke saluran pernapasan. Bahkan kalau ada kasus yang berat, komplikasinya bisa ke jantung. Kalau yang polio, dia tuh menyerangnya spesifik ke saraf. Jadi nanti kalau awalnya kalau kena mungkin nggak apa-apa, tapi lama-lama dia merusak saraf sehingga orangnya nggak bisa jalan, alias kita bilangnya lumpuh akut. Awalnya bisa jalan, terus nggak bisa jalan. Nah itu permanen. Makanya kalau udah seperti itu nggak ada obatnya. Kalau udah kerusakan tuh nggak ada obatnya. Makanya vaksin
vaksin-vaksin yang tadi saya sebutkan tuh wajib semua untuk mencegah. Bayangin anak-anak nih dari lahir, ntar anaknya besar, sekolah, kuliah, bekerja, karena satu macam penyakit, karena ketidaktahuan orang tuanya untuk vaksin, kita masa depannya hilang. Nah itu sebenarnya istilahnya kalau saya sebut ya itu kesalahan ya, kesalahan yang sebenarnya bisa kita cegah cuma dengan obat yang vaksin yang udah ada. Vaksin polio kan udah lama sekali ada gitu. Dan difteri polio ini jenisnya menularkah, Dok? Sangat menular. Oke. Jadi, Makanya harus divaksin. Makanya harus divaksin ya, Dok ya, supaya tidak tertular gitu. Kalaupun akhirnya yang ada yang belum divaksin, kita harapkan adanya herd immunity itu sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, Dok ya. Ini mau tanya ke Dr. Andrew. Aku bacakan coba ini sebentar, Dok. Oke, dari Bu Sylvia. Sylvia. Dok, anak saya kemarin baru imunisasi IPV 1 di usia 7 bulan. Apa boleh imunisasi campak di usia 9 bulan? Apa ada jarak waktu yang amannya berapa lama? Terima kasih, Dok. Imunisasi 7 bulan, kemudian berikutnya usia 9 bulan mau imunisasi campak. Kalau tidak ada kontraindikasi, boleh-boleh saja. Biasanya kontraindikasi vaksin itu satu yang jelas lagi demam. Anak lagi demam, kedua alergi, riwayat alergi vaksin sebelumnya. Nah, ini yang ketiga, ini kasus-kasus yang lebih jarang, misalnya anaknya punya gangguan imun, ya ini kasus yang berat ya, dari lahir dia tidak punya antibodi yang bagus, jadi dia berkali-kali masuk rumah sakit, ada beberapa vaksin tidak bisa diberikan. Itu masuk vaksin campak, karena vaksin campak ini yang membuat beberapa kasus medis khusus tidak bisa mendapat vaksin. Tapi kalau secara umum, jarak antar vaksin udah dari 7 bulan ke 2 bulan. Oke, Dr. Andrew. Oke, Dr. Andrew, sepertinya kita harus break terlebih dahulu, Dok. Kita akan lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. Kita akan masih membahas seputar imunisasi. Pemirsa 021-290-3244 atau di Instagram kami di @difamily. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Andrew Renato Navarin SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Dr. Andrew, kita lanjut lagi ya. Tadi melanjutkan DM Instagram dari pemirsa Ibu Sylvia. Kemarin anaknya imunisasi IPV 1 di usia 7 bulan. Apa boleh imunisasi campak di usia 9 bulan, Dok? Apa ada jarak waktu yang amannya berapa lama? Boleh dijawab lagi nih, Dr. Andrew. Iya, oke. Baik, jadi kalau anak sudah imunisasi IPV usia 7 bulan, kemudian divaksin lagi di usia 9 bulan, kalau tidak ada kontraindikasi, boleh-boleh saja. Nah, kontraindikasi vaksin itu secara umum ada demam, itu jelas. Kalau anaknya sedang demam di atas 37,5, biasanya disarankan tunda vaksin. Kemudian kalau ada riwayat alergi dari vaksin sebelumnya, misalnya kita mau vaksin polio kedua, ternyata pada vaksin polio pertama dia mengalami reaksi alergi berat sampai harus dirawat, biasanya dipertimbangkan untuk tidak diberikan yang kedua. Karena tadi prinsip pemberian vaksin adalah membuat orang sehat menjadi kebal. Kita nggak boleh membuat orang sehat menjadi orang sakit. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia ada beberapa kondisi medis tertentu, dia tidak boleh diberikan vaksin hidup yang dilemahkan seperti vaksin campak. Nah, kata kuncinya vaksin hidup yang dilemahkan. Nah, penyakit-penyakit atau kondisi medisnya ini sangat langka. Jadi memang biasanya anaknya sudah rutin berobat karena kelainannya, baru dokternya akan menyarankan tidak boleh vaksin A, B, C, D, E gitu. Tapi intinya kalau dari jarak 7 bulan ke 9 bulan, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sylvia dan semoga Bu Hatinya ini tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan Bu Hatinya dengan vaksin atau imunisasi. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Gini, Dok, di luar penyakit ya, Dok ya.
ada nggak sih pengaruh vaksin, tidak divaksin atau tidak diimunisasi pada proses tumbuh kembang anak gitu? Ya penyakit sih memang menjadi salah satu tantangan ya, tapi maksudnya di luar penyakit ada nggak sih maksudnya dari proses tumbuh kembang anak, misal 1000 hari pertama anak, balita di bawah 5 tahun, golden periodnya mereka, ada nggak pengaruhnya dengan diimunisasi dan tidak diimunisasi? Jadi kalau tadi imunisasi itu sebenarnya untuk mencegah penyakit ya. Jadi kalau untuk membuat tumbuh kembang anak yang baik, tentu saja nutrisi harus baik, stimulasi harus baik, kemudian kalau bisa ya juga jangan sakit. Karena kalau sakit tuh otomatis orang sakit, kita aja sakit istirahat nggak kerja, produktivitas menurun. Nah kalau anak sekolah juga ya kehilangan hari sekolah, kehilangan hari belajar, nggak bisa menjalani sekolah dengan baik. Nah kalau anak-anak yang masih belum sekolah ya dia kehilangan kesempatan untuk stimulasi gitu. Jadi sebenarnya yang untuk mencapai tumbuh kembang yang baik itu bukan cuma imunisasi, nutrisinya dari hamil, dari 1000 hari pertama termasuk saat kehamilan ya, sampai usia 2 tahun, kemudian setelah itu stimulasinya juga harus baik. Nah, itu nanti juga dicari dengan klien-klien, karena selain penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, atau tadi kita sebut vaccine preventable disease, masih banyak penyakit lain. Nah, itu yang juga harus kita pastikan. Itu tugasnya dokter. Jadi, kita cari apakah, kita pantau apakah anak ini sudah sesuai belum pertumbuhannya, perkembangannya, gitu. Oke, Dok, ini sebelum nanti kita bahas tips ya Dok ya, bagaimana menjaga kesehatan anak, ini kan ini udah sampai A sampai Z-nya gitu tentang imunisasi. Ini yang juga menjadi pertanyaan dari banyak orang, akhirnya banyak orang yang agak ragu-ragu nih, vaksin nggak nih, imunisasi nggak nih, adalah mengenai side effect-nya, efek sampingnya Dok. Nah, ada yang bilang, jangan gini karena efek sampingnya begini begitu gitu. Nah, tolong diluruskan Dok, dijelaskan kepada masyarakat ayah bunda sebenarnya vaksin imunisasi ini ada efek sampingnya atau enggak gitu. Oke, sekarang efek samping itu kalau dilihat ya nggak usah vaksin deh, obat yang paling sering kita makan, obat demam, paracetamol. Sebenarnya efek sampingnya itu banyak sekali, tapi kenapa orang tidak takut? Karena memang dibutuhkan. Nah, sekarang kembali lagi kepada vaksin. Vaksin itu adalah virus, bakteri yang mati atau yang dilemahkan, tujuannya untuk melindungi kita dari penyakitnya. Nah, kalau terkena penyakitnya, efeknya apa? Lebih berat dibandingkan kalau efek samping vaksin. Tapi kita nggak kompromi, kita nggak mau orang yang divaksin jadi sakit. Kita lihat, makanya vaksin itu ya, yang mungkin kemarin dilihat perkembangannya ya vaksin COVID ya, itu mungkin calon vaksinnya itu ada 10, tapi yang tembus berapa? Nah, itu yang kita bilang untuk prosedurnya, penelitiannya itu ketat banget. Jadi jangan sampai timbul efek samping atau safety-nya nggak baik dulu. Percuma vaksinnya 100% menjaga COVID, tapi dari yang divaksin berapa puluh orang mengalami cacat permanen, itu nggak guna. Lebih baik safe dulu, baru efisiensinya sedikit lebih rendah nggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya yang dari vaksin-vaksin yang tembus, itu sebenarnya yang di concern utama adalah safety-nya. Jadi kalau misalnya yang sering nih, langsung aja yang sering vaksin MMR dengan autisme. Nah, itu kembali lagi penelitiannya saat itu tidak ideal. Ya. Makanya penelitian kedokteran itu tidak gampang. Satu, orang cobanya itu tidak boleh nggak boleh mengalami sakit karena pemberian percobaan, udah uji coba atau trials dari vaksinnya, tapi juga harus menimbulkan efek yang baik gitu. Jadi benar-benar ini nggak semudah tikus diberikan makan A, tikus diberikan makan B. Ini benar-benar manusia. Jadi ada etisnya, ada benar-benar langkah-langkahnya banyak lah untuk memastikan ini etis dan hasilnya baik gitu. Kita udah ngikutin langkahnya semua aja masih aja bisa mendapatkan hasil yang tidak baik. Namanya penelitian gitu kan. Tapi yang penting ini tidak mencelakai manusianya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kembali lagi ke kenapa MMR dengan autisme dihubung-hubungkan. Jadi pada waktu zaman dulu banget ada yang meneliti vaksin MMR diberikan pada anak-anak. Ternyata anak-anaknya sendiri setelah penelitiannya itu istilahnya dibedah, kalau kita bilang bedah kayak bedah buku ya, ini bedah penelitian oleh sejawat-sejawatnya. Kita lihat apakah penelitiannya ini udah layak, udah bagus, udah paling top lah istilahnya.
ternyata ditemukan kelemahan-kelemahannya. Nah, kemudian dicobalah orang lain, apakah MMR itu menyebabkan autis. Dari satu penelitian yang dikatakan kurang ideal, timbullah banyak penelitian-penelitian lain yang mencoba meneliti. Bahkan orang cobanya sampai ribuan. Ternyata anak yang, bukan anak, pemberian MMR pada anak autis, pada anak, kemudian apakah menyebabkan autis atau tidak, sama aja. Jadi anak nggak divaksin sama divaksin sama aja, sebagian kecil akan timbul yang autis. Jadi bukan karena vaksinnya. Jadi misalnya ada dua kelompok orang, ya, yang satu dapat perlakuan vaksin, yang satu nggak dapat. Ternyata ada sebagian kecil sama-sama jumlahnya mengalami suatu penyakit khusus. Apakah itu karena vaksinnya? Ya kalau hasil penelitiannya bilang ya kemungkinannya sangat-sangat kecil. Karena kembali lagi, kalau ini penelitian dari manusia, ya kita nggak bisa bilang bukan karena vaksinnya 100%. Ya, tapi kita bilangnya gini, ya saya cukup confidence intervalnya atau indeks kepercayaannya 95%. Nah, gitu. Ada yang 99%. Saya 99% yakin bahwa ini nggak menyebabkan. Gitu. Untuk istilah penelitian itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Gitu. Oke. Ya, namanya vaksin itu buatan manusia, ya pasti ada kelemahannya gitu. Cuman kalau kita milih vaksin bisa melindungi penyakit, nggak divaksin kena penyakit, ya saya sih milih vaksin gitu. Oke, intinya vaksin atau imunisasi ini sudah dipelajari lah ya dok ya, dari A sampai Z-nya gitu ya. Kalau ngomongin tentang plus minusnya, pasti dari segala sesuatu ini ada plus minusnya, tapi kita harus mempertimbangkan kalau vaksin atau imunisasi ini lebih banyak plusnya ketimbang minusnya. Kan kita pinginnya sehat. Nah, ini menjadi salah satu usaha atau ikhtiar supaya anak kita juga sehat ya. Itu harapan kita semuanya, supaya tumbuh kembangnya baik. Nah, kesehatan juga tetap baik. Oke dok, ini sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas dok. Salah satunya tips menjaga kesehatan anak, tapi secara tidak langsung sudah dijawab oleh Dr. Andrew bagaimana ya salah satunya dengan vaksin gitu ya. Supaya tetap sehat, selain juga ya jaga asupan makanan, minuman yang bergizi gitu ya. Supaya anak tetap sehat, imunnya bagus, penyakit juga nggak datang gara-gara udah divaksin atau diimunisasi. Terima kasih Dr. Andrew sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi ya dok ya seputar anak. Ini kayaknya seru banget nih ngobrol sama Dr. Andrew, tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih sekali lagi Dr. Andrew, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi Dr. Andrew. Baik pemirsa, saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas dan tetap semangat berpuasa bagi Anda yang menjalankan.